Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Bu Yuni. Kita di kali ini akan belajar sejarah Indonesia kelas 10 untuk materi kehidupan masyarakat masa praaksara. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Sedangkan indikator yang akan kita capai adalah 1. Menganalisis corak kehidupan manusia praaksara. Kedua, menganalisis kehidupan pada zaman batu. 3. Menganalisis pola hunian manusia praaksara. Dan yang keempat, menganalisis hasil kebudayaan manusia praaksara. Baiklah, kita mulai dari pengertian masa praaksara dan masa aksara dulu. Jadi untuk mengingatkan semuanya bagaimana perbedaannya, yang dimaksud dengan masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Sedangkan masa aksara adalah masa sesudah manusia mengenal tulisan. Kita akan membahas corak kehidupan manusia praaksara. Kehidupan manusia praaksara terbagi menjadi atau diklasifikasi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah masa berburu dan meramu tingkat awal. Yang kedua adalah masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Kemudian yang ketiga adalah masa bercocok tanam. Dan yang keempat adalah masa perundagian. Ciri-ciri dari masa berburu dan meramu tingkat awal. Yang pertama, hidupnya masih nomaden atau berpindah-pindah. Kemudian yang kedua, mengapa mereka berpindah-pindah? Karena mereka masih food gathering atau mengumpulkan makanan, sehingga mereka masih sangat tergantung pada alam. Yang ketiga, mereka memakai alat dari batu yang masih kasar, juga kayu dan tulang binatang. Yang berikutnya adalah masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Ciri-ciri dari masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Pertama, hidupnya nomaden atau berpindah-pindah. Kemudian mereka masih tergantung pada alam, sehingga masih bersifat food gathering atau mengumpulkan makanan. Yang ketiga, mereka sudah mendiami gua-gua, bertempat tinggal di gua-gua atau di cerukan batu. Berikutnya, mereka sudah mulai mengenal api. Mereka menggunakan alat dari batu yang sudah mulai setengah dihaluskan, dan dari kayu maupun tulang. Yang berikutnya adalah mereka sudah mengenal berhuma dan berladang, jadi bercocok tanam sederhana yang setelah mereka mendapatkan hasil, mereka akan bakar dan mereka meninggalkan tempat itu untuk mencari lahan baru. Berikutnya adalah ciri dari masa bercocok tanam. Ciri-ciri dari masa bercocok tanam yang pertama, hidupnya sudah menetap atau sedenter. Mereka sudah bisa menghasilkan makanan sendiri atau dikenal dengan istilah food production. Mereka sudah mendiami rumah-rumah, mengenal perdagangan dengan sistem barter atau tukar-menukar barang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang berikutnya mereka mengenal pembuatan dan alat-alat gerabah. Gerabah adalah alat-alat rumah tangga yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Jadi keperluannya untuk keperluan rumah tangga atau untuk keperluan upacara, alat-alat untuk upacara-upacara adat atau upacara-upacara tertentu. Yang berikutnya adalah ciri-ciri dari masa perundagian. Masa perundagian adalah masa di mana sudah muncul orang-orang yang ahli mengolah logam. Nah, ciri-cirinya adalah mereka hidup menetap. Mereka sudah mengenal pertanian, persawahan, dan sistem irigasi.
Mereka mengenal alat-alat dari logam seperti dari perunggu ataupun dari besi. Yang berikutnya, sekarang kita beralih ke zaman batu. Zaman batu adalah zaman ketika manusia membuat alat-alat atau kebudayaan dari batu, selain mereka juga menggunakan kayu dan tulang. Jadi pada zaman batu ini, masyarakat dan manusia sudah alat kehidupannya sudah sangat tergantung pada batu. Jadi batu menjadi senjata utama mereka atau alat utama mereka. Zaman batu dibagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu tengah atau Mesolitikum, dan zaman batu muda Neolitikum, serta zaman batu besar Megalitikum. Berikutnya, pola hunian manusia praaksara. Ada 2 pola hunian manusia praaksara, yaitu tempat tinggal dekat dengan sumber air, dan yang berikutnya adalah hidup di alam terbuka. Mengapa manusia bertempat tinggal di dekat air? Karena air merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting, mulai dari sebagai kebutuhan jasmani hingga mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Yang berikutnya adalah hidup di alam terbuka. Manusia hidup di alam terbuka ini bisa dibuktikan dengan adanya situs-situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo. Yang berikutnya kita akan mempelajari hasil kebudayaan manusia praaksara. Hasil kebudayaan manusia praaksara akan saya klasifikasi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kebudayaan batu tua atau Paleolitikum. Ini meliputi kebudayaan Pacitan, yaitu kebudayaan yang ditemukan alat-alatnya yang ditemukan oleh Van Koningswald berupa peralatan dari batu. Contohnya adalah kapak genggam dan alat-alat serpih. Jadi batu yang digunakan sebagai alat di sini masih sangat kasar dan belum diasah atau dihaluskan. Yang berikutnya adalah kebudayaan Ngandong yang ditemukan di daerah Ngandong Ngawi, di mana peralatan yang ditemukan di situ adalah peralatan dari tulang dan tanduk rusa. Hasil kebudayaan manusia praaksara berikutnya, yang kedua adalah kebudayaan Mesolitikum atau zaman batu tengah. Pada zaman batu tengah ini, ciri pokoknya adalah alatnya masih terbuat dari batu, tetapi sudah setengah dihaluskan. Kebudayaan Mesolitikum meliputi 1 Kiekenmodinger, yaitu sampah dapur yang berupa tumpukan kulit kerang. Berikutnya yang kedua adalah Aprisaurus atau gua-gua purba yang merupakan tempat peninggalan manusia praaksara atau manusia purba pada saat itu. Kebudayaan manusia praaksara yang berikutnya adalah kebudayaan Neolitikum atau kebudayaan batu halus. Kebudayaan pada masa batu halus atau batu muda yang merupakan masa di mana masyarakat sudah berhasil membuat batu-batu yang sudah dihaluskan. Nah, meliputi kapak lonjong, jadi alat dari batu yang sudah diasah halus. Kemudian yang berikutnya adalah kapak persegi. Kebudayaan yang berikutnya adalah kebudayaan logam. Nah, untuk kebudayaan logam ini meliputi peralatan dari besi, kemudian gerabah. Nah, tadi sudah saya katakan gerabah adalah alat-alat yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Kemudian yang berikutnya pakaian, mereka sudah mulai mengenal pakaian. Dan pakaian yang mereka gunakan pada awalnya terbuat dari kulit kayu yang ditipiskan dan dilebarkan.
Yang keempat adalah perhiasan, biasanya juga terbuat dari batu atau manik-manik. Ini. Yang kelima adalah nekara. Nekara adalah alat yang berbentuk seperti dandang. Dandang yang terbalik, yang berpinggang, biasanya biasanya berfungsi sebagai genderang. Terbuat dari perunggu. Yang keenam adalah kapak perunggu. Kebudayaan yang dihasilkan pada masyarakat praaksara, selain yang saya sebutkan tadi, akan saya tambahkan dengan kebudayaan megalitikum. Megalitikum adalah zaman atau masa di mana banyak ditemukan bangunan-bangunan yang terbuat dari batu besar yang digunakan sebagai tempat pemujaan atau tempat penguburan. Hal ini membuktikan bahwa pada masa ini sudah dikenal kepercayaan. Artinya kepercayaan sudah berkembang luas dan berkembang pesat pada masa masyarakat praaksara. Hasil kebudayaan megalitikum meliputi satu menhir atau tiang yang terbuat dari batu. Biasanya digunakan untuk pemujaan. Kemudian dolmen. Dolmen adalah meja batu, fungsinya untuk tempat meletakkan sesajen. Yang ketiga adalah sarkofagus. Sarkofagus atau kubur batu. Jadi mulai dikenal pemakaman atau penguburan mayat di dalam batu. Yang berikutnya adalah punden berundak-undak, yaitu bangunan berundak-undak yang berfungsi sebagai tempat pemujaan. Nah, itu adalah beberapa hasil kebudayaan megalitikum, dan inilah yang sudah kita pelajari untuk materi kali ini, yaitu kehidupan masyarakat praaksara. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.